Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar, NIM 18060121 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Sedikit saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu lingkungan dan pembangunan. Terdapat permasalahan dasar dalam lingkungan dan pembangunan. Yang pertama adalah ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti beternak, perikanan, kehutanan, dan mengumpulkan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom makin menyadari betapa dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Kerusakan atau degradasi lingkungan dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang tanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan, dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Lalu ada pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah berkelanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memungkinkan generasi untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi sekarang. Umumnya, masyarakat setidaknya punya perlindungan lingkungan minimal. Akuntansi lingkungan adalah dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkahnya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di daerah perkotaan akibatnya minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat di negara berkembang yang semakin meningkat, perusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang. Yang keempat, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dalam kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari tempat tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politik untuk mengurangi polusi di tempat wilayah mereka tinggal. Tapi dalam beberapa kasus, mereka juga sebagai pelaku akibat dari kendala kemiskinan yang alami. Dan lagi-lagi, seringkali tingkat fertilasi yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan tersebut. Lalu yang kelima ada pertumbuhan dan lingkungan. Bukti-bukti mengindikasikan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan paling besar akibat kemiskinan yang dialami. Berarti, peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan, tetapi pada saat tingkat pendapatan dan konsumsi meningkat, kemungkinan akan terjadi peningkatan neto dan kerusakan lingkungan. Kurva lingkungan Kuznets adalah grafik yang menggambarkan konsep bahwa populasi dan perusakan lingkungan lain meningkatkan dan kemudian menurun dengan adanya peningkatan pada pendapatan per kapita. Terbukti hal ini berlaku dengan beberapa polutan. Yang keenam, ada pembangunan pedesaan dan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Lalu ketujuh, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak juga menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota. Lalu B. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Kisah dua desa. Yang pertama, desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika di daerah semi-arid telah diperingati pemerintah bahwa menebang pepohonan hanya akan memperburuk kondisi mereka
yang sudah sangat buruk. Tapi hal itu bertentangan dengan prioritas mereka, di mana pohon memiliki banyak peran dalam kehidupan. Karena intensivitas kegiatan mereka di sana, maka tanah mereka makin terpapar dengan kerusakan lingkungan. Akibatnya, karena hilangnya lapisan humus dan terjadinya kemerosotan output, semakin sedikitlah hasil panen yang dapat mereka bawa ke pasar untuk melakukan transaksi barter. Yang kedua, ada pemukiman di sekitar hutan Amazon. Terletak di pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Kebanyakan pendatang di sini berasal dari kota yang tergiur oleh janji pemerintah yang diiming-imingi dengan lahan gravitasi sejumput kemakmuran. Program transmigrasi ini bertujuan membuka lahan pemukiman dengan merambah hutan sehingga kepadatan di kota dapat berkurang. Sangat kontras dengan yang terjadi di Afrika. Pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi petani transmigrasi dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Lalu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Cakupan mitigasi dan adaptasi. Yang pertama, cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, IPCC mengumumkan laporan penelitian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang miskin, dapat mengalami konsekuensi terbesar akibat pemanasan global yang mengakibatkan bencana gelombang, panas, hujan banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. 2. Ada mitigasi. Banyaknya strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak karbon, dan substitusi atas mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pernyataan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang efisien. Ketiga, ada adaptasi. Adaptasi ada dua bentuk, yaitu adaptasi terencana yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom yang dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Lalu ada model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Yang pertama, sumber daya milik pribadi. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama adalah universalitas, semua sumber daya dimiliki perseorangan. Eksklusivitas atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk menarik manfaatkan dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Dapat ditransfer pemiliknya, sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai dengan kehendaknya. Lalu dapat diberlakukan pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat berlakukan. Lalu yang kedua ada sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan bersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalan ternak, sepertinya hal sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau rente kelangkaan akan menghilang, kecuali jika ada kesepakatan sosial efisien yang mengikat. Ketiga, ada barang publik dan kerugian publik. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang meskipun dinikmati secara bersama-sama dengan orang lain. Contohnya udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertanian nasional. Kerugian publik adalah produk atau kondisi yang merugikan kesejahteraan orang, yang jatuhnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama-sama. Polusi udara dan air adalah contohnya. Lalu ada pembangunan perkotaan dan lingkungan. Masalah lingkungan dan pemukiman kaum perkotaan. Dalam beberapa hal di kehidupan sehari-hari, penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi enak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki resiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Yang kedua, ada industrial dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan
dan buruknya kondisi lingkungan. Yang ketiga, masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Dua faktor lingkungan yang paling penting dan berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi yang baik. Lalu ada biaya lokal dan global akibat kerusakan hutan hujan. Diperkirakan bahwa penggundulan hutan saja berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Karena pepohonan mengkonsumsi karbon dioksida untuk mengeluarkan oksigen selama fotosintesis. Lalu, hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem meregenerasikan diri mereka. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% areanya digunakan untuk pertanian kecil. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali ditutupi dan ambigu, pemeliharaan hutan mungkin terlihat seperti kegiatan yang tidak memakan biaya. Lalu ada pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh negara berkembang. Yang pertama, menetapkan harga sumber daya yang layak, melibatkan masyarakat, lalu pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, lalu ada peningkatan status ekonomi perempuan, kebijakan pengendalian emisi industri, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal yang dapat dilakukan oleh negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang pertama, liberalisasi perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan utang. Yang ketiga, pemberian bantuan finansial dan teknologi yang dapat dilakukan negara maju bagi lingkungan global. Yang pertama, mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pembangunan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi negara sendiri dan negara berkembang. Yang ketiga, mengubah pola pemerintah mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang lingkungan dan pembangunan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.